Kita juga bersyukur kepada Allah SWT diberi kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, untuk menjalankan taqarrub ilallah, di mana memang tugas kita sejatinya adalah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan adalah untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang belum diperkenankan ke masjid karena udzur syar'i atau karena sakit atau belum ada kesempatan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan semangat dan juga kesempatan untuk sama-sama memakmurkan masjid yang sudah semakin besar ini. Ya, terasa sekarang kita separuh masjid sudah belum penuh ya. Dulu sudah satu masjid ya. Makin gede nih Pak ya. Makin gede makin tinggi, makin indah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak saudara yang ada di perumahan ini, di perumahan sektor IDC, sektor apa ini? Azalea. Ada yang mengatakan sektor Roma dulunya ya. Azalea sudah. Bunga Azalea itu nama bunga ya Pak ya? Bunga atau apa itu ya bunga Azalea? Bunga ya? Dulu ini namanya kota bunga, kota bunga? Kota kembang gitu ya, kembang. Makanya namanya bunga-bunga. Kecuali yang mengganti dengan nama yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi dengan semakin besarnya, semakin tingginya, semakin luas dan semakin indahnya masjid ini, iman, Islam dan ihsan kita juga semakin besar, semakin tinggi, semakin luas dan semakin indah. Allahumma amin. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak saudara untuk kembali mempersegar ya, mempersegar cara pandang kita, bahwasanya yang paling penting pertama adalah kita meniatkan diri, mengazamkan dalam hidup ini untuk berislam secara paripurna, berislam secara sempurna, berislam secara kafah. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara paripurna, utuh ya. Jadi kafah itu utuh ya, integrated, paripurna, holistik dan sebagainya, begitulah ya. Jadi niatnya begitu, niatnya azamnya begitu ya. Jadi cita-citanya seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Surah Al-Baqarah ayat 208. Jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau disebut setan itu berarti negatif. Pokoknya yang negatif-negatif, yang tidak baik, yang tidak bagus, yang merugikan, ya, yang membuat ya kerusakan ya, itu tidak. Semua yang
tidak baik ya jangan diikuti, karena kalau sudah setan itu berarti dia menjadi sifatnya tidak baik, ya, perilakunya tidak baik. Ya, kalau jin dan manusia itu kan terbagi dua, yang baik dan yang tidak baik. Nah, alhamdulillah dan mudah-mudahan seterusnya, insya Allah kita menjadi insan, menjadi manusia yang baik. Nah, jin juga begitu. Jin itu ada yang baik. Ya, mudah-mudahan kita juga mendoakan jin ya Pak ya. Boleh nggak Pak mendoakan jin itu? Boleh Pak, mendoakan itu boleh. Yang baik tapi ya, jangan yang nggak baik. Yang baik saja. Ya mudah-mudahan banyak jin di masjid ini yang mukmin gitu Pak ya. Ya. Tapi kan bukan urusan kita ya, bukan urusan kita. Yang penting kita mendoakan jin dan manusia itu banyak yang baik-baik. Karena diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak baik nanti menjadi bagian dari setan. Ya, ya kalau setan itu perilakunya, pikirannya, perasaannya, omongannya, tingkah lakunya itu negatif. Kita juga bisa jadi setan kalau kita negatif. Tapi kita nggak mau disebut setan toh. Perilakunya, orangnya tetap manusia. Perilakunya itu perilaku yang negatif. Nah, jangan diikuti itu semua. Ya. Jadi ini larangan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu aduwwum mubin. Musuhmu yang paling nyata. Ya. Jadi itu tidak boleh diikuti. Ya. Ya, jadi kita berupaya yang pertama itu menetapkan isbat, ditetapkan. Ya, menetapkan kita ini akan berislam secara sempurna, paripurna. Mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa kalau kita tidak ditolong Allah, tidak bisa. Ya, karena yang kedua itu tidak mengikuti langkah-langkah setan itu tidak mudah. Karena apa? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki interest, memiliki kehendak, memiliki keinginan yang kadang-kadang keinginannya itu tidak baik. Ya, jadi sumbernya dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan modelnya kayak niat gitu ya. Niat tidak baik. Kemudian ketemu dengan setan tidak baik. Ya, apakah ada setan baik? Enggak ada, kalau setan enggak baik semua. Ya. Kalau jin ada yang baik. Ya, jin mukmin, jin muslim. Manusia banyak yang baik. Orang mukmin, orang muslim. Jadi hawa nafsunya kita itu yang akhirnya dipengaruhi oleh setan tadi, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Karena apa? Karena ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memang memberikan ilham, memberikan kebebasan, memberikan pilihan, option, ya, memberikan pilihan kepada manusia itu untuk fujuraha wa taqwaha. Bisa fujur itu yang negatif tadi. Ya, bisa ya nafsunya itu bisa fujur, jiwanya, niatnya, hatinya, pikirannya itu bisa niatnya negatif. Wa taqwaha, dan juga diberi peluang pilihan bebas untuk takwa, untuk berpikir takwa, berpikir mukmin, muslim, baik, maslahat, ya, sholih, sholihat begitu ya. Ya, jadi
Ini sebenarnya perjuangan yang paling pertama itu melawan hawa nafsu ini sebenarnya. Jadi melawan hawa nafsu. Tadi kita malam-malam bangun gitu kan sudah melawan hawa nafsu. Mau tidur lagi atau sholat tahajud? Wah, sholat tahajud berarti menang. Ya, tidur lagi terus bangun lagi, jamnya ngendir lagi, tuing gitu, perang lagi. Bangun apa enggak ini? Nah, gitu kan? Nah, wah, masih malam ini, masih jam 3 ini. Tidur lagi. Ngendir lagi. Wah, ini jamnya ini kok mengganggu betul. Ya. Ngendir lagi jam 3:30. Bunyi lagi jam saya ini. Memang sengaja Bapak hidupin memang. Kalau saya sengaja saya hidupin biar mengganggu tidur saya. Tapi memang pikirannya, duh saya ini mau bangun apa enggak ya? Ini ngantuk-ngantuk juga ini. Tekluk-tekluk gitu. Wah ini bangun enggak ini? Wah masih panjang ini 3:30. Wah dia, oh ya, waduh. Terus jam 4 seperempat ngendir lagi. Wah jam 4 seperempat ini. Kurang setengah jam ini. Waduh, ke toilet 10 menit. Siap-siap 5 menit, tinggal 15 menit. Wah langsung bergegas-gegas. Selamat masih bisa sholat tahajud 15 menit. Kan sholat subuhnya kan adanya kan jam 4 lebih 27. Masih lumayan. Tapi ada yang bablas Pak. Sudah dibangunkan oleh HP atau oleh jam itu tidur terus. Nah, itu namanya kalah dengan hawa nafsu. Subuh juga demikian. Sholat subuh. Pokoknya yang baik-baik itu senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara hawa nafsu atau takwa. Ya, yang baik-baik. Pokoknya segala situasi dan kondisi kita dihadapkan pada pilihan-pilihan fujuraha wa taqwa. Nah, karena itu niatnya harus niat ini tadi ayat Al-Baqarah 208-nya harus diingat-ingat. Ini perintah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu itu fi'il amr, jadi perintah. Perintah dari Allah ya, bukan dari manusia, dari Allah. Masuklah kalian fis-silmi kafah, ke dalam Islam secara kafah. Jadi pertama-tama ya harus niatnya dulu. Para ulama-ulama itu ya kayak imam-imam yang 4 itu atau imam-imam yang banyak, ulama-ulama yang salaf maupun khalaf itu mesti mengutamakan niat. Niat itu penting. Jadi ya kita harus niatkan itu bersama-sama. Ya, ini harus diperbarui. Ini tahun baru Masehi 2023. Kita harus memperkuat Islam kita secara kafah dan berjanji atau bermohon kepada Allah untuk bisa tidak terganggu oleh bujukan-bujukan setan tadi. Nah, ini perjuangan yang paling berat itu melawan hawa nafsu itu. Ya, karena dia pada diri kita sendiri. Ya. Hawa nafsu itu pada diri kita sendiri. Jadi memerangi diri sendiri. Dengan apa? Dengan memperkuat niat tadi dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jangan bahagia. Kemudian buktinya kita ini bersungguh-sungguh untuk berislam secara kafah dan tidak mengikuti langkah-langkah setan itu apa? Ya tadi ayat yang saya baca ketika sholat tadi. Ya, yang saya baca ketika sholat tadi. Saya ini surat itu kalau bisa bapak-bapak hafalkan dan dipahami maknanya. Ya, ya kan. Ya. Yang surat pertama itu salah fusilat. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah. Ya. Tuhan kami adalah Allah.
Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsisten, ya, konsisten dengan kalimat Rabbunallah itu. Ya. Rabbunallah itu seperti janji kita ketika kita mau diciptakan di dunia, kita masih dalam alam ruh, kemudian ditanya oleh Allah. Ya, itu surah Al-A'raf itu ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi zaman saat itu ya, ketika semua ruh ya, semua ruh, bukan hanya yang muslim ya. Ruh itu awalnya semuanya muslim. Ruh-ruh ya, ruh kita sebelum diturunkan ke rahim dan nanti ke dunia, bersatu dengan jasad ini sekarang, dunia ini, ruh dengan jasad bersatu, hidup, namanya hidup menurut definisi rasional di dunia. Jadi hidup itu ya bersatunya antara ruh dan jasad, ya begitu. Itu semuanya Rabbunallah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidana. Semuanya menjawab qalu bala syahidna. Rasulullah, Allah berfirman, bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, semuanya jawab qalu bala syahidna. Mereka menjawab semuanya. Ya, betul ya Allah, Engkau Rabb kami. Ya itu. Nah, sekarang ini di dunia ini diuji, masih Rabbunallah enggak kira-kira? Nah ini, makanya surah Fussilat ini ya, ayat berapa ya, ayat 40 atau 35 itu, 340 itu ya, itu innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, ya, Rabb kami adalah Allah, disebut sudah ya. Rabbuna Allah ya, berarti Rabbuna Allah, ada Rabb, ada Allah, berarti sudah di dunia ini sudah mewujudkan itu. Tidak sekedar pengakuan sebagai pencipta, sebagai pemberi segalanya ini, tapi kita juga sudah Allah, sudah menyebut ketundukan total kepada Allah. Jadi kalau kita nyebut Allah begitu, sebenarnya dalam persepsi diri kita ini, aku akan tunduk total kepada Allah. Ya. Dalam hal yang saya sukai maupun tidak, dalam keadaan saya longgar maupun sempit, dalam keadaan yang sesuatu yang bisa saya rasional maupun yang tidak rasional, yang zahir maupun yang batin, begitu. Jadi sudah kafah maksudnya. Sudah kafah. Jadi kalau menyebut Allah itu saya akan tunduk total secara kafah. Itu maksudnya. Tapi nggak mudah. Menyamakan pikiran, hati, perasaan, omongan, perilaku, macam-macam dengan kata-kata Allah itu nggak mudah. Itu perlu istiqomah. Tsumastaqamu. Kemudian istiqomah. Ya, kemudian konsisten, pokoknya konsisten, berusaha sekuat tenaga untuk menepati Rabbunallah itu. Rabb, aku adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, ya begitu, konsisten, ya konsisten, ya begitu, menjaga ini, menjaga ketaatan kita kepada Allah, konsisten, berusaha sekuat tenaga, diprogramkan, diagendakan, diberi waktu, diberi jadwal, diberi agenda, diberi target. Ya, karena apa? Karena kita sudah meniatkan untuk Islam secara kafah, pelan-pelan, terus. Ya. Begitu. Maka tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan, nah ini, Allah menurunkan kepada mereka malaikat. Malaikat-malaikat. Nah ini begini udah gaib ini.
Sudah gaib ini. Kalau malaikat-malaikat itu siapa yang pernah lihat malaikat? Bapak pernah lihat malaikat kan? Belum, kan gaib kan? Mau bapak teliti pakai tabung oksigen nggak ketemu. Kayak begini ini namanya kalau udah Allah begini-begini ini, kalau sudah Al-Quran Al-Karim firman Allah yang menyampaikan. Kalau kita ngomong itu sami'na wa ata'na. Jadi kalau udah Quran yang menyampaikan itu sudah kita tidak boleh sedikit pun membantah. Negatif tidak boleh, tetap harus, pokoknya kalau sudah Rabbunallah tsumastaqamu itu ya firman Allah itu sepenuhnya betul, nggak ada keraguan, nggak ada negatif sedikit pun, karena Rabbunallah sudah, yang menciptakan saya itu Allah, yang mengatur semua itu Allah, yang memberi semuanya Allah. Ya begitu. Kemudian tunduk kita pada Allah tanpa reserve, tanpa nanti, tanpa tapi. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Nah itu kalau Rabbullah betul ya Pak ya. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Saya mau zakat tapi nggak boleh begitu. Saya mau sholat tapi nggak boleh begitu. Itu belum istiqomah kalau begitu. Ya, gimana ya membayangkannya itu ya? Ya membayangkannya pokoknya kayak Rasulullah itu Pak, pokoknya Pak, kayak Rasulullah itulah. Itu namanya total. Kalau kita membaca sirah Rasulullah itu, sirah Nabi-Nabi juga demikian. Kayak begitu-begitu itu. Jadi benchmarknya itu, tolak ukurnya itu ya para nabi dan rasul itu pertama-tama, nanti nabi dan rasul dilanjutkan para ulama-ulama gitu ya gitu ya. Ada benchmarknya paling tinggi ya nabi dan rasul, nabi-nabi semuanya di Muhammad Shallallahu Alaihi. Benchmark kita yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penyempurna segala nabi dan rasul gitu Mbak ya. Jadi tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat untuk apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu memberikan kabar, memberikan suasana, karena keimanan, ketakwaan dan keistiqomahannya orang ini ya, karena mengatakan Rabbunallah itu istiqomah, maka turun malaikat untuk menyampaikan atau untuk mengkondisikan hatinya, pikirannya, dirinya itu Allah takhafu, jangan kalian takhafu itu kalian khawatir, takut, jangan takut. Jangan takut kalau kalian istiqomah Rabbunallah, jangan takut, hidup ini jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ada buku judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Karena apa? Karena sudah Rabbunallah. Kalau sudah Rabb kita Allah itu nggak ada yang bisa menandingi ya, kita sudah pasrah total kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita secara istiqomah. Ala takhafu wa la tahzan wa absyiru bil jannah. Nah ini visinya orang yang Rabbunallah itu, orang yang mukmin muslim itu memang visinya itu menembus akhirat. Wa absyiru bil jannah. Nah ini yang sebenarnya kita ini mesti berislam secara kafah, meniatkan, mengazamkan, berdoa, munajat supaya bisa berislam secara kafah, supaya bisa istiqomah dalam menepati Rabbunallah ya, sehingga diberi kabar gembira lewat malaikat yang membisikkan ke hati kita tadi kan, fa'alhamaha fujuraha tadi,
diilhamkan, diturunkan atau di apa bahasanya sekarang? Diinspirasikan gitu kali ya. Dimasukkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang menggembirakan, yang tidak khawatir, tidak sedih dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena dia telah total mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira, alhamdulillah, tidak gembira, astagfirullah, ya, sabar. Kan begitu. Kalau gembira, kalau kondisinya menyenangkan, nyaman, alhamdulillah. Tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Malah ditingkatkan. Pada saat diuji dengan ketidaknyamanan, ketidakbaikan, sebenarnya kita tidak minta itu kok ya dapat gitu ya. Kita kan nggak minta sakit, kok ya sakit. Kita kan nggak minta tua atau Pak, Bapak kan, ya Allah jadikan tuh orang tua, itu nggak pernah kan? Tiba-tiba tua sendiri, loh kok tua saya? Nggak usah sedih, nggak usah khawatir, harus bergembira. Dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Allati, ya, yang dijanjikan. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Yang menjanjikan siapa? Allah. Bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz, bukan mubalik, bukan pejabat, bukan yang menjanjikan surga itu Allah. Ya. Kalau kita mengingatkan supaya kita ini rindu surga, bergembira dengan surga, dan kita pasti masuk surga insya Allah atas izin dan ridha Allah, kita pasti masuk surga, tapi atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti masuk surga ya Pak ya? Pasti atas izin Allah. Gitu. Pasti kita pasti masuk surga. Ya. Jangan ragu-ragu Pak ya. Jangan ragu-ragu. Wah, aku ki masuk surga ya. Wah, kita ora. Tambah ruwet Bapak nanti. Pasti masuk surga. Atas izin Allah. Tidak boleh atas mau saya, nggak bisa. Karena Rabbunal, Rabb kita di dunia ini Allah, Rabb kita di akhirat nanti juga Allah. Gitu kan? Ya. Itu. Ya. Jadi kalau Quran yang kita baca, kita renung itu enak Pak. Enak. Belum ada pergulatan hawa nafsu. Jadi kalau kita ngaji Quran, baca tafsir, baca terjemah, baca pendapat ulama itu enak. Karena emang murni masih murni pikirannya itu belum dikotori dengan nafsu. Ya, tapi kalau di aplikasi, di lapangan, nah itu baru pertarungan lagi dengan hawa nafsu tadi lagi. Ya kan? Kan sama kan, nanti kita kan akan bekerja, akan bergerak ini setelah dari masjid ini. Ada yang ke pasar, ada yang jogging, olahraga biar sehat, ada yang ke kantor, di perusahaan, ada yang dagang, ada yang macam-macam, ada yang menghadiri undangan orang mau nikah, ada yang takziah, ada yang meninggal dunia, ada yang macam-macam kan. Nah itu sudah mulai diuji lagi dengan kehidupan ini. Diuji bagaimana keimanan kita melihat itu semua, menjalani itu semua. Ya. Itu ujian. Makanya Rabbunallah tumastaqom. Di semua kondisi, di semua keadaan itu harus kita Rabbunallah. Ya, begitu. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Coba. Allah itu ingin memberikan arahan petunjuk bagi kami, ya kami.
Ya. Allah ya. Ya. Mati sendiri Pak, saya nggak matikan Bapak ini. Nggak tahu apa kepencet ya? Oh iya Pak. Iya, enggak Pak. Hidup lagi Pak? Lu hidup lagi Pak? Iya. Nah, hidup. Ya. Jadi ya, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Kami Allah ya. Kalau para mufasir, kalau Allah meredaksikan pakai kami itu ya kelembutan atau luar biasa ya, ibaratnya itu Allah itu menghormati kita. Kita dihormati, coba bayangkan. Allah menghormati kita. Pakai kata kami loh Pak. Kami kan halus Pak, kami gitu ya. Padahal Allah itu sendiri sebenarnya, tapi mengatakan kami. Maksudnya ya Allah itu bisa mengerahkan bala tentaranya, bisa mengerahkan semua ini untuk melindungi kita. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ya adalah pelindung-pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Ya. Allah itu esa, kul huwallahu ahad, tapi pakai kata-kata kami. Berarti Allah itu bisa mengerahkan seluruhnya. Hatta malaikat. Sampai malaikat, Pak. Di dunia ini manusia bisa dikerahkan Allah. Angin bisa, matahari bisa, bumi bisa, air laut bisa. Apa Pak? Jin bisa, malaikat bisa. Jadi Allah itu bisa menjadi pelindung kita semua yang Rabbuna Allah tsumastaqamu tadi. Gitu. Fil hayati dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wah, Allah itu Jalla Jalaluh. Pokoknya Allah itu Rabb kita ini luar biasa, Pak. Menguasai semua ini, menggerakkan semua, mengatur semuanya ini. Paling hebat lah pokoknya Allah itu. Di akhirat juga begitu. Akhirat itu yang paling hebat Allah SWT. Bukan surga ya Pak ya. Yang paling hebat di akhirat itu Allah Pak, bukan surga. Surga itu ciptaan Allah. Kalau bapak-bapak kan yang paling ingat kan bidadari. Bukan itu yang paling hebat. Itu ciptaan Allah. Yang paling hebat itu Allah. Dia nanti yang masuk surga diberi. Dia mintanya apa? Kalau minta bidadari diberi bidadari, mintanya makanan diberi makanan, minta sepeda motor ya sepeda motor. Ada sepeda motor Pak? Ada, sembarang pokoknya sembarang ada nanti, sampai yang aneh-aneh ada. Ya. Makanan campur aduk, geduk sama gedang sama wabit campur aduk ada Pak. Pokoknya Allah itu bisa segala-galanya. Di dunia dan di akhirat, coba. Walakum fiha ma tastahi. Nah ini, walakum fiha di surga nanti, ini ya. Walakum fiha, hanya itu surga. Akhirat, surga. Ya. Kan tadi bil jannati lati kuntum tu'adun tadi kan? Ya, di surga yang dijanjikan. Puncaknya itu di surga. Puncak kebahagiaan itu di surga. Surga akhirat ya. Ada surga dunia, ya kegembiraan di dunia juga surga, tapi surga dunia, surga akhirat itulah yang puncaknya. Ya, apa yang kita minta di surga akhirat nanti akan walakum fiha ma tastahi. Di dalam surga itu ma tastahi anfusukum, apa yang diinginkan hawa nafsu, jiwamu, dirimu itu ingin apa saja. Itu ada. Oh coba Pak, Bapak ingin apa nanti? Ya paling banyak bidadari itu biasanya, karena di dunia kekurangan.
mencukupkan yang halal. Banyak yang mencukupkan satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang paling banter 4. Ya. Ya kan? Jadi di dunia ini kalau kita tidak diberi Allah dan sabar dan tetap istiqomah Rabbunallah, di akhirat akan diberi. Kalau tetap Rabbunallah ya Pak ya, Rabbunallah. Tetap Rabb kita adalah Allah. Itu mastaqom istiqomah. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang dijanjikan Allah. Artinya Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak mengingkari janji. Allah itu menepati janji. Betul. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abad. Nah, gitu kan? Benar Pak. Ya, inilah namanya keimanan itu kan memang itu keyakinan kepada firman-firman Allah yang ada dalam Quran, itu kita yakin dan pasti akan dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nuzulam min ghafurir rahim, akan diturunkan ya di dunia dan di akhirat tadi. Kenyamanan di dunia, kenyamanan di akhirat ada terus itu. Di belakang kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah sedih, gembira. Setelah gembira, sedih, gitu kan? Gembira terus di dunia nggak ada. Sehat terus nggak ada Pak. Mana ada orang sehat terus Pak? Ya, saya juga kadang-kadang sakit Pak. Tapi alhamdulillah sakitnya lebih sedikit daripada sehat. Iya, lebih banyak sehatnya kita ini. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak ada sempurna, nggak ada. Di akhirat nanti sehat terus. Surga ya, di surga ya. Kan nanti kan dijanjikan surga tadi. Jadi surga itu enak terus, sudah. Nggak ada nggak enak. Ya itu ya Pak ya, Masya Allah ya. Ini sebenarnya visi kita ke sana. Sehingga hidup di dunia menjadi dipahami sebagai dinamika untuk udkhulu fis silmi kafah. Gitu. Nah ini kalau kita ngaji Al-Quran itu enak. Ngaji tafsir enak. Ya. Ngaji tentang idealitas dalam beragama itu enak. Nanti ujiannya ketika kita berinteraksi sesama manusia, sesama makhluk itu ujian. Maka bagaimana apa kita ini masih bisa istiqomah dengan Rabbunallah itu. Nah, itu kan beberapa ayat yang saya baca, sering saya baca. Ya, sering saya baca. Karena ulama-ulama itu sampai mengeluarkan satu statement atau satu apa istilahnya ya, satu wasiat gitu ya, bahwasanya al istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih afdal, lebih utama daripada 1000 karomah, 1000 keistimewaan dulu. Itu lebih baik istiqomah itu. Ya, maka bapak-bapak jangan mencari yang karomah saja tanpa istiqomah. Ya, karomah itu misalnya yang kemuliaan yang diberikan kepada kita tidak diberikan kepada orang lain gitu. Dan itu sangat menonjol. Tidak harus aneh-aneh loh Pak ya, anak-anak itu bisa ngilang, itu bukan karomah, itu malah bahaya tuh Pak. Pak Edi bisa hilang, malah hilang. Bukan karomah itu, malah bahaya loh begitu itu, orang nggak bisa hilang. Yang normal saja, pintar sekali itu loh Pak, pintar sekali, kaya sekali, diberi jabatan tinggi sekali,
apa ya, dagangnya kok laris sekali gitu loh Pak. Ya, anak istrinya kok taat sekali gitu loh Pak. Pokoknya yang lebih-lebih daripada orang lain itu karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada itu. 1000 begitu tuh lebih baik istiqomah. Artinya istiqomah itu senang, susah, enak, gak enak, sempit, longgar, itu tetap taat pada Allah gitu loh. Pada Allah. Nah, di rakaat yang kedua saya membaca aqimis sholat tali dulu kisyamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Itu dalil, menurut ulama itu dalil untuk sholat fardu. Al-fardu itu harus dijaga sholat fardunya itu. Ya, mencari keutamaan sholat fardu bagaimana? Di awal waktu, adzan dikumandangkan segera dijalankan. Yang laki-laki mencari afdolnya sholat berjamaah di masjid, di musola. Kalau tidak udzur syar'i, boleh tidak di sholat berjamaah di rumah, boleh. Sholat di rumah boleh, tapi afdolnya itu sholat laki-laki ya Pak ya, laki-laki itu di masjid, di musola. Maka ini masjidnya nanti lama-lama harus Pak, penuh Pak, jangan penuh jin, penuh orang. Wah itu ya, sholat berjamaahnya itu. Ngaji begini ini ya, ini sunnah yang juga bebas ya, tapi ukurannya sebenarnya sholat jamaahnya itu Pak. Pokoknya sholat jamaah di masjid. Semua yang muslim, yang dewasa, sholat ke masjid. Setelah itu fantasiru fil ard, kembali bekerja lagi. Ya, ini kan seminggu paling rata-rata kan di perumahan kan ngajinya kan seminggu 2 kali atau yang begini nih, Sabtu Minggu biasanya ya Pak ya, rata-rata begitu. Itu sibuk udah lumayan bagus. Tapi sholat berjamaahnya itu lima itu, itulah istiqomahnya itu. Ya, makanya diantaranya tanda-tanda istiqomah itu seperti itu. Ya, istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Lalu ibu-ibu istiqomah segera sholat ketika adzan berkumandang gitu loh. Istiqomah memang dia dikejar target memang. Ya. Istiqomah setiap Sabtu pagi, Minggu pagi ngaji, ikut ngaji. Dijadwalkan memang, diagendakan memang. Saya gini juga agendakan memang kalau Minggu keempat pada subuh ngaji di Azaliyah itu dijadwalkan memang. Dijadwalkan memang. Kalau nggak begitu ya diisi kegiatan lain. Jadi istiqomah itu juga perlu manajemen ternyata, perlu pengaturan waktu. Ya, kalau nggak begitu nggak bisa, Pak. Istri kita juga perlu diurus, anak kita, keluarga kita, kerabat kita juga banyak urusannya itu banyak sekali. Jadi memang dijadwalkan, diagendakan. Yang juga tadi disuruh itu di aqimis sholat ali dulu kisyamsi ila ghosakil lail itu surah Isra, Al-Isra itu. Ya, agak akhir-akhir sini. Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat bisa, atau Ustadz Gus Baha itu bisa. Ini ayat berapa itu bisa. Di sebelah sini bisa. Kalau hafid Quran. Kalau saya cuma karena nggak hafid Quran ya. Pokoknya Al-Isra belakang-belakang. Itu namanya. Bapak gimana kalau nyebut Quran begitu, cari sendiri itu lebih gak hafal kalau begitu. Makanya mudah-mudahan anak turun kita nanti diberi amanah Allah, kemampuan Allah untuk hafid Quran ya. Itu karunia juga Pak, itu Pak ya, karunia juga. Harus didoakan, harus diniatkan ya. Yang sudah kadung
tuang, belum hafal Quran ya istighfar, istighfar. Ya, kayak saya ini istighfar. Kenapa dulu nggak hafalin Qurannya? Dulu belum model, zaman kita dulu kan nggak ada sekolah-sekolah itu. Pokoknya sekolah hafal Quran itu nggak tren zaman dulu kita ini. Dulu trennya sekolah hafalan butir-butir Pancasila, itu dulu. Zaman saya itu 36 butir-butir Pancasila. Wah, apa itu Pak saya Pak dulu? Nilainya Pak A+. Karena disuruh ya kan. Makanya sekarang katakanlah ya, alhamdulillah kalau Allah memberi kami itu satu orang yang bisa hafal Quran, yang dapat sanad. Yang lainnya ada yang setoran 30, setoran 3 juz, 4 juz. Ya alhamdulillah, yang penting kita minta anak-anak apalan ya. Mampunya berapa ya? Ya yang diberi Allah segitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dibanding-bandingkan. Kayak lagu itu Pak, jangan dibanding-bandingkan ya Pak ya. Ada Pak lagu banding-bandingkan Pak. Ya. Jangan. Ya, ini dapat sanad, ini hanya setor 30 juz, mutkinnya cuma 15, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini setor 5 juz, mutkinnya 1 juz, alhamdulillah. Kalau ada nyantol Quran di pikiran kita udah alhamdulillah. Nggak ada yang nyantol pun, yang penting dibaca terus, alhamdulillah. Jadi yang di surah Al-Isra itu yang spektakuler itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Dan sebagian dari malam itu fatahajjad, maka bertahajudlah kalian nafilatalak sebagai ibadah nafilah, ibadah sunnah lak bagimu. Ini salah satu tambahan indikator setelah menjaga sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki, bapak-bapak, yang ibu-ibu segera sholat di rumah atau di mana saja. Ke masjid juga boleh ibu-ibu. Ya dapat derajatnya dapat juga. Mau siapa saja ke masjid dapat fadilah. Di rumah boleh. Ya. Tapi kalau untuk khusus laki-laki memang contohnya Nabi memang ke masjid, ya. Kalau yang ibu-ibu memang istri-istri Nabi memang di rumah, gitu. Tapi boleh ke masjid, dapat juga fadilahnya. Ya. Itu dijaga. Tambah satu lagi, ya. Memang yang namanya sholat tahajud itu, ya. Nah ini yang kami di Hidayatullah itu diajari begitu Pak, memang. Ya, setelah saya pelajari itu luar biasa sholat tahajud ini Pak. Sholat tahajud ini luar biasa. Ya, bahkan ya kita itu diperintahkan sholat tahajud itu alaikum biqiyamil lail. Kalian itu sholatlah lail, sholat lail tahajud. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Orang-orang soleh sebelum kalian, orang-orang soleh sebelum kita ini, kulturnya atau kebiasaannya itu dakbu, itu kebiasaan, kultur, ya, budaya, gaya hidup, style gitu ya, style, profile begitu ya. Kebiasaannya itu adalah tahajud itu. Berarti nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang soleh, solihin itu mesti sholat tahajud. Apalagi Rasulullah Pak, Rasulullah SAW itu sampai bengkak-bengkakan. Kaki saya bengkak juga sih. Ini karena asam urat. Beda bengkaknya Pak. Sama bengkaknya sih Pak. Dari apa itu kalau kita bengkak asam urat? Kalau Nabi bengkak karena saking lamanya sholat tahajud, masya Allah ya.
Sampai Ibunda Aisyah itu bertanya, "Mada tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah sampai kaki Rasulullah kok bengkak-bengkak itu kenapa? Sampai tahajud panjang-panjang lama-lama. Kenapa Rasulullah? Kenapa kok sampai segitu? Rasulullah itu sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa sekarang diampuni, dijamin masuk surga. Kok sampai tahajud kakinya bengkak-bengkak ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Coba jawabnya Rasulullah apa Ustaz? Pak, jawabnya apa? Afala akuna abdan syakuro. Tidakkah layak aku ini bersyukur pada Allah? Coba. Filosofis sekali kan? Hanya untuk bersyukur. Tahajud itu untuk bersyukur. Enggak berat sama sekali. Sampai bengkak-bengkak itu enggak merasakan Rasulullah. Kalau kita ini bengkak-bengkak ya dilus-lus. Diberi minyak opo gitu ya. Wah. Nabi itu kami enggak terasa, Pak. Saking bersyukurnya itu. Ya. Yang bersyukurnya itu, sampai senengnya ya, syukur kan seneng ya, seneng hobi, syukur tuh sampai nggak ngerti itu nggak terasa sakit. Luar biasa ya Pak ya. Jadi tanda innal ladzina qalu rabbunallah itu memang diantara ya dalil-dalil atau apalah, nanti bapak-bapak bisa pelajari sendiri tentang tahajud itu ya. Bagi orang-orang yang apa namanya kualitasnya wali-wali atau wali-wali juga tahajudnya kuat, tapi seneng Pak ya, seneng, memang seneng menikmati gembira bahagia begitu ya. Ulama-ulama ya itu ya, nabi-nabi Rasul memang luar biasa, gembira menjalankan sholat fardu berjamaah, gembira menjalankan sholat tahajud entah sendiri atau berjamaah. Kalau di pesantren, kalau saya berjamaah Pak, karena adik-adik itu, santri-santri itu Pak ya, atau mahasiswa itu yang nginep di pesantren itu, saya kan pernah juga jadi anak muda ya Pak ya. Bapak juga pernah muda kah? Pernah ya Pak ya? Kan diajak sholat itu kan juga berat Pak. Dulu Bapak ngaku aja lah, dulu juga berat sholat tahajud toh. Dulu waktu masih muda kan juga roto gimana-gimana gitu ya. Iya kan, ingatlah kita ya, dulu juga tidak seistiqomah sekarang ini. Berjalannya waktu, berjalannya usia kan kita semakin baik ya, alhamdulillah. Jadi ada muda itu kalau di pesantren, saya selalu menyampaikan di Depok ini, yang saya tulis di Depok ini, saya sarankan supaya lebih meriah, gembira dan semuanya memang terdorong, ya sudah jamaah saja. Karena kalau sendiri-sendiri, anak-anak itu ya ada yang rajin, ada rajin sholat, ada rajin tidur, ada rajin tidur sampai subuh, ada kalau nggak disuruh begitu ya. Pokoknya rame-rame lah, bareng-bareng sholat begitu juga macam-macam Pak. Ada yang 2 rakaat tidur, ada yang 4 rakaat tidur, ada yang baru masuk masjid tidur juga ada. Pokoknya berangkatlah dari asrama ke masjid, berangkat sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti masing-masing mendapatkan fadilahnya sendiri. Ya begitu. Jadi memang diajarkan sejak kecil. Saya ini alhamdulillah kalau sekarang saya tahajud itu alhamdulillah nggak putus-putus ya. Apalagi tahajud di masjid. Oh, itu tambah nggak putus-putus. 11 rakaat terus di masjid kan sampai witir. Itu latihannya panjang Pak, panjang. Harus dilatih, istiqomah begitu, membaca buku, membaca macam-macam ya. Ini tanda yang ahli surga tadi. Memang salah satu fadilahnya sholat tahajudnya memang dijamin masuk surga memang. Langsung maksudnya ya, itu langsung. Langsung itu gimana caranya? Karena Allah ya, bukan karena tahajudnya Pak sebenarnya. Bukan tahajudku baik nanti masuk surga sendirian, nggak bisa, Allah. Karena kita ini tahajud dengan cinta Allah, ridho pada Allah. Akhirnya dalilnya itu memang diantara yang saya baca di kajian-kajian tahajud itu memang diantaranya dia bisa melewati siratal mustaqim itu secepat kilat. Bukan karena tahajudnya Pak. Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberi karunia bisa melewati itu secepat kilat Pak.
melebihi pesawat F-16. Set gitu Pak. Enakan Pak. Tapi yang jadi berat itu kan tahajudnya itu Pak. Itu kan jungkir balik Pak. Balik jungkir balik. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan Allah untuk ya istiqomah ya Pak ya, dari surah Fussilat sama surah Al-Isra itu sholat berjamaah ke masjid bagi bapak-bapak dan sholat tahajud. Kalau tahajudnya bapak-bapak ibu-ibu sama diistiqomahkan. Ya, abdulnya kan di rumah sebenarnya, tapi kalau saya di pesantren kan karena lembaga pendidikan ya paling mudah ya bareng-bareng begitulah, namanya orang berkumpul memang tujuannya untuk dipaksa untuk baik ya begitu. Saya kira demikian Pak sekalian. Mudah-mudahan masjid ini makin memberikan berkah ya karena Allah ya, semakin makmur, kemudian kita semuanya juga makin mendapatkan barokah ya, pertolongan, rahmat, petunjuk dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira demikian, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.